Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di video yang kedua dari seri Bedah Tajwid Tuhfatul Atfal. Yang insyaallah di video yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu bedah tajwid di Quran surat An-Naba ayat yang kedua dan ketiga. Silakan disimak baik-baik sampai selesai. Di ayat yang kedua, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anin naba'il 'azim. Di ayat yang kedua ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah 'anin naba'il 'azim atau 'anin naba'i. Perhatikan di huruf atau tulisan yang berwarna putih. Nah, di situ terdapat satu buah hukum yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Imam Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan di dalam nazamnya, qala rahimahullah, sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Tibsum masil ruhman tafus diftani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Yang kurang lebih maknanya adalah hukum lam yang kedua ada idgham fi arba'in wa ashratin yang terdapat pada 14 huruf juga rumusnya, yaitu pada kalimat tibsumma sil ruhman tafus difdani'am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Nah, alif lam syamsiyah ini adalah alif lam yang jika dia terdapat sebelum huruf yang 14, yaitu huruf yang berada di nazam yang di bawah yang berwarna putih, to, kemudian sa, so, maka alif lamnya dianggap tidak ada atau diidghamkan langsung melebur kepada huruf yang berada setelahnya. Jadi ini penjelasan dari hukum yang pertama di ayat yang kedua. Kemudian hukum yang terdapat masih di ayat yang kedua, yaitu hukum yang kedua aninna, yaitu hukumnya gunnah. Qala rahimahullah wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan dengungkanlah mim kemudian nun yang bertasydid, berikanlah nama kepada keduanya dengan sebutan gunnah dan jelaskanlah gunnahnya. Itu hukum yang kedua. Kemudian di hukum yang ketiga pada kalimat an-naba'il azim. Nah, ini kebalikan dari hukum yang pertama, yaitu alif lam qamariyah. Imam Sulaiman menjelaskan, qala rahimahullah, lillami al-halani qabla ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khud ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Lillami al, pada hukum al atau alif lam, halani qabla ahrufi, terdapat dua huruf atau dua hukum alif lam. Ulahuma izhar, yang pertama dari keduanya adalah al-izhar. Maka ketahuilah izhar berarti di sini adalah alif lam qamariyah atau hukumnya izhar, yaitu ketika alif lam berada sebelum dari huruf min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi pada huruf-huruf ba, gha, ha, ja, ka, wa, kemudian kha, fa, ain dan seterusnya, jika ada alif lam sebelumnya, maka alif lamnya tetap dibaca dengan sebutan izhar. Di sini dijelaskan an-naba'il azim. Berbeda dengan hukum yang sebelumnya, itu alif lam syamsiyah, yang alif lamnya dianggap tidak ada atau dilebur kepada hukum atau huruf yang berada setelahnya. Di hukum ini berarti alif lamnya tetap dianggap atau dibaca ada. Al-azim, anin naba'il azim, karena setelah lam terdapat huruf ain. Kemudian selanjutnya di hukum yang keempat di ayat yang kedua, al-azim, sama seperti pembahasan sebelumnya di ayat yang pertama, yaitu ketika mad asli bertemu dengan huruf yang diwaqafkan, yaitu mad arid lisukun. Qala rahimahullah wa mislu dha in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Dan seperti pada huruf yang disukunkan. Nah, huruf atau mad arid li sukun ini termasuk ke dalam jenis dari mad far'i, yaitu mad yang dibaca lebih daripada dua harokat yang disebabkan oleh hamzah ataupun
sukun. Penjelasan sederhananya adalah ketika mad asli setelahnya terdapat hamzah, maka dia akan dibaca lebih daripada 2 harokat. Ataupun yang kedua, mad asli bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia boleh dibaca 2 ataupun lebih. Ini disebut dengan mad arid lisukun. Jangan lupa teman-teman bisa follow, share untuk video dari seri Tajwid Tuhfatul Atfal. Insyaallah kita akan lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu di ayat yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.